Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2025 di Korea Selatan. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga tampak tiba bersamaan dengan Presiden Prabowo. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi menyambut di landasan. Presiden Prabowo telah menghadiri rangkaian perhelatan KTT APEC dari gala dinner, pertemuan bilateral hingga pertemuan para pemimpin ekonomi dunia pada 31 Oktober hingga 1 November 2025. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM serta kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas merupakan kunci menuju kawasan Asia Pasifik yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian KTT APEC 2025 di Korea. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik KTT APEC 2025 yang diselenggarakan di Hwapeng International Convention Center, Gyeongju, Republik Korea pada Jumat 31 Oktober waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Prabowo menyampaikan kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat. Selain itu, ia juga mendorong kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Presiden Prabowo menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone so that no economy is left behind. Our public-private collaboration needs to be oriented towards the people-centered cooperation and economy. We must cooperate multilaterally. We cannot overcome these dangers alone. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries. Konferensi ini menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Relawan Pro Jokowi atau Projo menggelar Kongres ketiga di Jakarta. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak hadir dan mengirimkan pesan melalui video. Presiden ke-7 RI Joko Widodo batal menghadiri pembukaan Kongres ketiga Relawan Projo di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Jokowi hanya menyampaikan pesan dalam sebuah video. Jokowi menyampaikan salam hangat kepada seluruh relawan Projo. Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa. Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berdaulat. Terus jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah menyebut alasan Jokowi tak hadir karena tim dokter menganjurkan untuk beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan. Dalam kongres ketiganya ini, Projo akan melakukan transformasi organisasi. Salah satunya adalah mengganti logo Projo yang selama ini menggunakan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sementara untuk nama tetap Projo namun bukan lagi kepanjangan Pro Jokowi. Pro
Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Projo sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdiri pada 2013 dan menjadi pendukung Jokowi pada Pilpres 2014. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novan Dwi, iNews melaporkan. Ketua Umum Relawan Projo, Budi Aristiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia berkomitmen memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo Subianto. Dalam Kongres ketiga Projo di Jakarta, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menyerukan kepada para relawan untuk memperkuat partai politik yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Usai memberi sambutan dalam Kongres, Budi Ari pun menyebut bahwa partai yang dimaksud adalah Partai Gerindra. Kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra. Pernyataan Budi Aristiadi ini pun ditanggapi positif Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang hadir dalam Kongres ketiga Projo. Begini, kalau nanti itu saya rela Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah gitu. Nah sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo. Dalam Kongres ketiga Projo ini akan ada sejumlah transformasi organisasi. Salah satunya mengganti logo Projo yang selama ini menggunakan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novan Dwi, iNews melaporkan. Kita informasi lainnya pemirsa, akibat tersangkut benang layangan, burung hantu di liar terpaksa dievakuasi damkar di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Sampang, 8 ekor burung hantu yang bersarang di rumah dievakuasi. Petugas damkar lakukan evakuasi burung hantu yang terjerat benang layangan di atas atap sekolah SMP Negeri 5 Kota Pasuruan, Jawa Timur. Proses evakuasi burung liar berjalan dramatis. Petugas menaiki atas atap kemudian mengevakuasi burung hantu liar yang terjerat benang layangan putus. Butuh kesabaran mengevakuasi satwa karena kaki dan sayap burung tersangkut benang, apalagi atap sekolah yang cukup tinggi. Di Sampang, petugas pemadam kebakaran juga mengevakuasi sejumlah burung hantu yang bersarang di dalam atap rumah berlantai 2. Petugas harus ekstra hati-hati karena kawanan burung hantu sudah lama bersarang di atap tersebut. Setelah 3 jam, 8 ekor burung hantu berhasil ditangkap tanpa terluka. Seluruh burung hantu yang berhasil ditangkap kini dibawa ke damkar dan akan dilepas liarkan di tempat yang lebih aman. Mengingat memasuki musim hujan, warga diimbau segera melaporkan jika menemukan hewan liar yang masuk ke permukiman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Kelingking Beach, Nusa Penida diprotes warga. Lantaran pembangunan lift yang bekerjasama dengan investor Cina dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu.
Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu, lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Ya. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya dan dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangka yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan.